Mau desain pakai CorelDRAW? Eits, tunggu dulu. Perhatikan 5 hal berikut sebelum kamu mulai belajar desain pakai CorelDRAW. Halo, selamat datang di Desainnya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di tengah pandemi COVID ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan agar selalu fit belajar desain. Dimanapun teman-teman bisa belajar, di rumah misalnya bersama Desainnya. Ketika teman-teman ingin memulai belajar desain grafis, entah itu menggunakan aplikasi CorelDRAW maupun Photoshop, seringkali mengalami kebingungan versi apa yang harus dipakai untuk pemula, atau komputer apa yang lancar untuk dipakai desain. Memang nggak ada salahnya coba-coba aplikasi dengan berbagai versi, entah komputer kuat atau enggak. Ya, karena saya sendiri sih ngelakuin juga. Sampai komputer crash juga sih. Tahu nggak sih teman-teman, gunain aplikasi yang terlalu berat atau nggak sesuai spesifikasi komputer teman-teman bisa mengakibatkan umur dari perangkat komputer teman-teman menjadi lebih singkat, atau orang Jawa bilangnya cepat bobrok. Di sini kita akan belajar 5 hal apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum install CorelDRAW. Oke, langsung simak penjelasan penjelasan berikut ini ya teman-teman. Nomor 5. Perhatikan minimum sistem requirement aplikasi. Nggak hanya pas install CorelDRAW aja sih, namun bisa jadi semua aplikasi yang ingin teman-teman install memiliki sistem requirement minimum yang pastinya berbeda-beda tiap aplikasi. Terus apa sih minimum system requirement? Minimum system requirement adalah kekuatan yang paling minimal yang dibutuhkan aplikasi untuk dapat berjalan dengan semestinya pada perangkat komputer yang teman-teman miliki. Jika perangkat teman-teman enggak memenuhi kebutuhan sistem requirement, bisa dipastikan komputer teman-teman akan bekerja lebih keras dari seharusnya. Kenapa sih? Bisa dianalogikan, bocah SMP diberikan pelajaran SMA. Mungkin sih bisa, tapi tentunya akan kesulitan atau bahkan enggak bisa sama sekali. Kita sebut crash. Namun, jika perangkat teman-teman lebih mengungguli dari minimum system requirement, maka komputer teman-teman akan sangat mudah mengeksekusi aplikasi yang diinstal. Ya, seperti bocah SMP tadi, pasti mudah mengerjakan pelajaran SD kan? Lalu, gimana cara kita mengetahui sistem requirement aplikasi? Sebelum mengetahui hal itu, tentunya kita harus tahu seberapa kekuatan yang kita miliki, yang dimiliki komputer. Caranya yang paling umum adalah cek spesifikasi komputer. Untuk Windows 10 sendiri, pertama kita masuk ke This PC. Itu loh teman-teman, shortcutnya Windows E atau ke Explorer. Terus kan teman-teman lihat tuh ada kolom-kolom banyak tuh. Nah, teman-teman cari tulisan This PC, terus klik kanan, pilih Properties. Pada bagian sistem, kita bisa melihat versi Windows yang sedang kita gunakan, serta informasi tentang prosesor, jumlah atau ukuran kapasitas memori RAM yang terpasang, dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa cek sendiri. Untuk OS lain, OS ini operating system ya teman-teman, bisa dicari di Google. Banyak kok caranya, tinggal ketik Google aja. Setelah mengetahui spesifikasi perangkat komputer kita, selanjutnya adalah mencari tahu spesifikasi minimal yang dibutuhkan aplikasi. Caranya ya gampang banget ya teman-teman, tinggal buka Google, terus ketik nama aplikasi, terus tambahin minimum system requirement. Seperti ini loh. Bisa dilihat dan dibandingkan dengan perangkat yang kita gunakan. Sebagai contoh, di situs resmi Corel untuk CorelDRAW X8 tertulis Windows 10, 8.1, dan 732 atau 64 bit, 2 GB RAM dengan prosesor Intel Core atau AMD Athlon.
Sedangkan perangkat saya Windows 10 dengan RAM 8GB dan prosesan Ryzen. Tentunya udah cukup banget untuk spesifikasi CorelDRAW sehingga bisa berjalan lancar. Lalu bagaimana jika perangkat teman-teman enggak memenuhi sistem rekrutmen? Nggak usah khawatir, teman-teman bisa coba gunain versi terdahulu yang memiliki sistem rekrutmen lebih rendah sedikit daripada yang terbaru. Tentunya ya ada beberapa fitur yang nggak ada ya. Saya sarankan jangan menggunakan aplikasi melebihi kemampuan dari perangkat teman-teman, karena bisa mengurangi umur dari perangkat komputer. Gunakan versi yang sekiranya ringan digunakan. Kan sayang kalau komputer teman-teman rusak duluan, padahal penjelasan desainnya masih banyak lagi. Makanya jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan tutorial desainnya lainnya. Nomor 4. Persiapkan komputer sebelum install CorelDRAW. Persiapan komputer teman-teman. Persiapin ya, biar nggak surprise saat install CorelDRAW. Persiapan di sini adalah menyiapkan pengaturan yang diperlukan sebelum install. Persiapan ini dilakukan agar nantinya tidak muncul kejutan yang menyusahkan teman-teman. Yang pertama, pastikan tanggal dan waktu yang tersetting di komputer teman-teman sudah benar. Kedua, tutup semua aplikasi termasuk dokumen, musik, video, YouTube, Facebook, TikTok. Pokoknya semua deh. Terus, matikan antivirus biar nggak ganggu installer Corelnya. Keempat, login sebagai administrator. Yang kelima, bersihkan folder temp, TEMP. Klik start, terus ketikkan %TEMP%. Di pencarian kemudian enter. Nah, di situ CTRL-A lalu delete. Nggak apa-apa kok, nggak penting itu, sampah. Untuk yang selanjutnya, keenam, pastikan harddisk cukup. Kalau nggak cukup, uninstall dulu deh aplikasi yang nggak perlu. Yang ketujuh, install CorelDRAW-nya yang versi baru di folder tersendiri. Yang kedelapan, komputer harus bisa connect internet untuk aktivasi. Nomor 3, pada saat menginstal, perhatikan opsi yang tersedia. Mengubah pengaturan instalasi bisa membuat kita hemat ruang penyimpanan atau memastikan proses install berjalan semestinya. Cari aja custom installation, lalu hilangkan checklist pada aplikasi yang nggak diperlukan. Ada beberapa aplikasi yang terinstall jika tidak memenuhi custom, yaitu Corel Photo Paint, Corel Connect, Corel Capture, dan Corel Font Manager. Namun, jika teman-teman membutuhkan aplikasi tersebut, biarkan saja terinstall. Biasanya saya install CorelDRAW dan Corel Font Manager untuk menghemat ruang penyimpanan. Mau yang simple-simple aja sih. Nomor 2, siapkan serial number. Serial number bisa didapat dari membeli aplikasi CorelDRAW di situs resmi maupun toko di Indonesia. Pada saat instalasi, teman-teman akan diminta untuk memasukkan username dan serial number yang telah teman-teman miliki. Itulah sebabnya komputer teman-teman harus connect ke internet. Bagaimana jika gak miliki username dan serial number? Jangan khawatir lagi. Teman-teman bisa gunain CorelDRAW yang versi trial. Jadi gak usah perlu serial number segala, karena teman-teman hanya sebatas mencoba ada trial. Nomor 1, masalah dan hapus instalasi. Terkadang kita mengalami gagal install atau korup. Hal ini bisa disebabkan antivirus masih berjalan pada instalasi sehingga beberapa file Corel dikarantina oleh antivirus yang terdeteksi. Ya, intinya file-file Corel itu dianggap ilegal oleh antivirus. Padahal enggak ya. Apabila hal tersebut terjadi, teman-teman bisa buka control panel, kemudian pilih uninstall a program, pilih CorelDRAW, nanti akan ada opsi untuk remove, modify, atau repair. Teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan keadaan yang teman-teman alami.
Perlu diingat ya teman-teman, ini hanya dilakukan jika teman-teman gagal install CorelDRAW dan ingin memperbaiki atau sekalian hapus instalasi. Nah, gimana teman-teman? Paham nggak? Kalau nggak paham, kita masuk ke sesi rangkuman. Jadi, itulah hal-hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum install CorelDRAW. Karena sudah banyak sekali tutorial CorelDRAW di internet. Saya pikir nggak perlu nyertain di video ini. Jika teman-teman bisa cari tutorial install CorelDRAW di YouTube maupun Google, dengan mengetahui apa saja yang harus diperhatikan atau dipersiapkan, teman-teman nggak perlu lagi panik jika terjadi kesalahan. Jika teman-teman masih kebingungan, sampaikan aja masalah teman-teman di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Nanti dijawab kok. Kan admin fast respon. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang belum mengetahui persyaratan install CorelDRAW agar tidak kebingungan lagi. Nah, sekian dulu dari tim desainnya yang super hyper mega unlimited ganteng. Yang tentunya anak kos dengan selera masakan Nusantara high quality yang disajikan berkuah dalam mangkok ayam jago. BTW, admin ini tim Indomie kuah ya, jangan kasih yang Indomie goreng. Oke, stay safe dan nantikan video selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton video desainnya. Klik di sini untuk tonton video terbaru. Klik di sini untuk tutorial keren lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar semakin semangat belajarnya. Stay safe, jaga diri, dan see you next time.